kohe biasanya bau ataupun jadi limbah? Nah, justru kohe ini sangat bermanfaat bagi sumber kekayaan kita ataupun sangat bermanfaat bagi perkebunan kita. Nah, coba pakai cacing ini. Nah, di video kali ini kita akan mengusut tuntas kotoran hewan jadi sumber cuan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin sehat selalu, dan juga makin diberkahi. Yang paling penting buat sobat-sobat ternak semuanya, makin sehat ya, karena sehat itu mahal. Apalagi di musim sekarang ini nih, yang cuacanya itu pancaroba ya, kadang panas, kadang hujan, ataupun kadang dingin gitu ya. Karena kita juga harus menjaga kesehatan ya buat sobat-sobat ternak semuanya. Apalagi domba-domba kita nih, domba-domba kita pasti akan istilahnya mengalami perubahan cuaca ataupun banyak yang sakit. Tapi alhamdulillah kalau kita perawatannya bagus, insya Allah domba-dombanya akan bagus. Nah, kembali ke topik. Di video kali ini kita akan membahas seputar kotoran hewan. Yang umumnya asumsi masyarakat itu kotoran hewan itu limbah, bau, banyak sumber penyakit ataupun bagaimana gitu ya. Tapi kita akan memanfaatkan kotoran hewan ini menjadi sumber ataupun ladang ya, ladang cuan bagi kehidupan kita dengan cara pakai cacing ya. Penguraiannya itu ada dua cara. Yang pertama kita jemur kemudian kita olah sebagai pupuk gitu ya. Yang kedua cukup kita sisihkan aja, kita semai-semai, kemudian kita masukkan cacing. Nah, jenis cacing apa sih yang digunakan umumnya para peternak buat mengurai kotoran hewan kambing, sapi, domba, ataupun yang lainnya? Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan, khususnya di domba, di kambing yang ada di kandang Pusat Domba. Mari. Oh iya nih, kebetulan alhamdulillah kita lagi berada di bawah ya, tepatnya di bawah kandang. Kemarin banyak yang bertanya-tanya kepada kita, sepilkan dong bagaimana kondisi di bawah kandang kita. Nah, jadi seperti ini ya sobat-sobat ternak semuanya. Ini kondisi kandang kita ya di bawahnya. Nah, ini untuk tingginya sekitar 2 meteran ya, kurang lebihnya 2 meter, 2,5 meter lah kurang lebihnya. Supaya ketika kita naik, kita ambil itu kohe ya, amoniaknya itu terangin-angin terlebih dahulu, ataupun amoniaknya tidak langsung menyebar luas ke area kandang. Jadi settingan untuk bawahnya itu kita keluar masuk cator ya sobat-sobat ternak semuanya. Jadi insya Allah untuk pengambilan kohe kebetulan pakai cator ya di sini. Jadi insya Allah otomatis ya. Jadi pakai cator kita ngambil si kohenya itu, kemudian kita alihkan ke rumah kohe ya. Ada beberapa tata cara ataupun yang harus kita persiapkan dalam kita ternak budidaya cacing gitu ya. Yang pertama kita siapkan cacingnya terlebih dahulu ya. Kita siapkan cacingnya terlebih dahulu. Kemudian kita simpan ke media bak seperti ini nih ya. Di sini ada media bak. Nah, kita simpan cacingnya, kemudian kita siapkan juga kohe yang masih berbentuk seperti ini. Nih, yang masih berbentuk mutiara hitam, kita siapkan kohenya. Kemudian kita taburkan ke medianya di atas ya, di bawah sama di atas. Kemudian kita masukkan cacingnya gitu ya. Jadi seperti secara umumnya aja gitu ya, kalau misalkan kita ternak cacing, jadi secara umum aja gitu, nggak istilahnya nggak terlalu ribet gitu ya. Nah, ini salah satu contoh media ternak ataupun kotoran hewan yang posisinya sudah dikerjakan sama si cacing ini. Jadi berbentuk halus seperti ini. Dan nanti juga ini akan hitam ya, bukan akan hitam. Ini juga nantinya akan kering gitu ya. Nih akan kering. Nih cacing nih. Ya. Nah, jadi cacing nih. Nanti juga pasti akan kering ini ya, sobat-sobat ternak semuanya. Pasti akan kering.
Nah, biasanya untuk penyimpanannya itu, penyimpanan media cacing seperti ini biasanya 1 bulanan. Paling lama itu ya, paling minimnya juga 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Dan paling lama sekitar 1 bulanan gitu ya. Jadi ada beberapa manfaat dari kita budidaya cacing. Yang pertama, kohe yang sudah dikerjakan sama si cacing, itu kita buat pupuk, buat tanaman kita. Dan kemudian cacingnya kita bisa jual ke orang lain. Kalau misalkan cacingnya beternak atau cacingnya berkembang biak dengan baik gitu ya. Jadi ada 2 sumber cuan. Yang pertama dari kohenya, yang kedua dari cacingnya, yang ketiga dari dombanya. Tuh, kurang apa lagi sobat-sobat ternak semuanya. Jadi berternak domba itu jangan dianggap ribet, jangan dianggap susah gitu ya. Asalkan kita mau aja, kita ikhtiar ya. Kita beternak ikhlas gitu ya, supaya ingin memajukan peternakan Indonesia, kemudian ingin kita sayang kepada ternak dombanya, insya Allah hasilnya juga pasti akan timbal baliknya juga pasti kepada kita akan bagus gitu ya. Nah, mungkin di video kali ini gitu aja ya, kita bahas seputar cacingnya, seputar budidaya cacing untuk ladang cuan bagi kita ya per bulan, ladang cuan per bulan bagi kehidupan kita gitu ya. Jadi ladang cuan itu dari mana saja, dari kita ternak cacing, ternak domba, kemudian dari pupuknya, insya Allah kita akan menghasilkan gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, mudah-mudahan sharing video kali ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi sobat-sobat ternak semuanya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini hanya sebatas sharing, ini hanya sebatas edukasi buat sobat-sobat ternak semuanya yang ingin ikut seperti kita, monggo silahkan aja ya dengan ternak cacing. Kemudian yang ingin ternak dombanya ingin maju lebih berkembang lagi, kemudian ingin ada penghasilan tambahan dari kohe, kemudian dari cacing, silahkan aja, itu bebas aja gitu ya. Itu terserah sobat-sobat ternak semuanya mau gimana pun juga gitu ya. Ini hanya sebatas sharing aja seputar peternakan khususnya di domba yang ada di kandang pusat domba. Jangan lupa sebelum dilanjut sobat-sobat ternak semuanya, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di domba, di kambing, di sapi yang ada di kandang pusat domba. Salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia. Pusat breeding, pusat domba lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.